Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophie Marcella dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Zalwa Nurul Afifa, Julia Dwi Lestari, Hana Maulidiana, Pipi Lawati, Jihan Apni, Davina Alisa Putri, Dini Aprilia, Andea Yara, Erwaini, Sophie Marcella, Yuliana Wijayanti, dan terakhir Meli Rasmida. Yang pertama itu, apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu ilmu yang mempelajari respon, proses, dan fungsi tumbuhan terhadap lingkungan. Lalu fotosintesis itu prosesnya mengubah cahaya menjadi energi atau glukosa. Lalu ada respirasi. Respirasi ini menghasilkan energi dari glukosa tersebut. Lalu ada absorpsi, yaitu pengambilan air dan ion dari tanah. Lalu yang terakhir ada translokasi, yaitu pergerakan air dan nutrisi dalam tumbuhan. Lalu ada respon pada tanaman. Yang pertama transpirasi, yaitu penguapan air melalui daun. Lalu ada adaptasi terhadap lingkungan, yaitu berupa perubahan fisiologis dan morfologis untuk bertahan hidup. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya, konsentrasi CO2, suhu, ketersediaan air, dan jumlah klorofil. Lalu ada intensitas cahaya. Apa sih intensitas cahaya? Cahaya adalah sumber energi utama untuk fotosintesis. Jadi ketika intensitas cahaya meningkat, laju fotosintesis juga meningkat karena lebih banyak energi tersedia untuk menggerakkan reaksi dari terang. Lalu efeknya itu, semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis sehingga mencapai titik jenuh, di mana peningkatan cahaya tidak lagi berpengaruh. Pada titik ini, faktor seperti CO2 dan air menjadi pembatas. Lalu ada konsentrasi CO2, memiliki efek yaitu semakin banyak CO2 di udara, semakin cepat fotosintesis berjalan sampai mencapai batas tertentu. Setelah itu, peningkatan CO2 tidak banyak berpengaruh karena tumbuhan sudah memanfaatkan secara maksimal. Lalu ada suhu pada tanaman. Suhu berapa sih tanaman ini bisa berfotosintesis? Suhu tanaman optimal fotosintesis ini berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius untuk banyak tumbuhan, tetapi bisa lebih tinggi untuk tumbuhan C4 yang optimalnya itu di atas 30 derajat Celcius. Suhu yang lebih hangat biasanya mempercepat fotosintesis, tapi jika suhu terlalu tinggi atau rendah, fotosintesis melambat. Ada suhu optimal di mana fotosintesis bekerja paling baik. Air diperlukan dalam fotosintesis. Jika tumbuhan kekurangan air, stomata akan menutup untuk menghemat air, sehingga CO2 tidak bisa masuk dan fotosintesis terjadi lambat. Lalu ada jumlah klorofil. Semakin banyak klorofil, semakin banyak cahaya yang bisa diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau lebih efisien dalam menyerap cahaya dibandingkan dengan tumbuhan yang berwarna pucat. Lalu ada kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat ini berkurang, maka akan menyebabkan laju fotosintesis naik. Sebaliknya, jika kadar fotosintat bertambah, akan berakibat pada menurunnya laju fotosintesis. Lalu ada proses fotosintesis. Yang pertama reaksi terang. Cahaya digunakan untuk menghasilkan energi ATP dan NADPH. Lalu ada reaksi gelap. Energi tersebut digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa atau siklus Kelvin. Lalu selanjutnya yaitu fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Jadi fotorespirasi itu proses ketika tumbuhan mengambil oksigen atau O2, bukan CO2 yang mengurangi efisiensi fotosintesis. Nah, ini lebih sering terjadi pada suhu yang tinggi. Lalu perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama C3 itu tumbuhan umum seperti gandum. Ini bekerja dengan baik di iklim yang sedang. Lalu C4 tumbuhan seperti contohnya jagung itu lebih efisien di daerah panas. Misalnya dia memisahkan fiksasi karbon secara spesial. Lalu tanaman CAM itu tumbuhan gurun seperti kaktus. Dia memiliki kelebihan seperti menyimpan CO2 di malam hari untuk mengurangi kehilangan airnya. Lalu ada siklus Kelvin. Jadi siklus Kelvin itu karbon yang diikat menjadi molekul
organik menggunakan energi dari reaksi terang dan akhirnya menghasilkan glukosa sebagai energi bagi tumbuhan tersebut. Lalu ada pengaruh cahaya pada tumbuhan C3 dan C4. Pada tumbuhan C3 itu lebih sensitif terhadap intensitas cahaya dan suhu. Lalu pada tumbuhan C4 itu lebih efisien pada cahaya dan suhu yang tinggi karena mekanisme fiksasi karbonnya mereka itu lebih terpisah. Lalu adaptasi lingkungan C3, C4, dan CAM. C3 ini paling cocok di lingkungan yang lembab dan dingin. Lalu tanaman C4 itu efisien di daerah yang panas dan kering. Lalu CAM itu tumbuhan yang biasanya di gurun dan dia memiliki peran sangat untuk berhemat air. Lalu ada faktor lain yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu ada kelembapan udara. Kelembapannya yang rendah menyebabkan stomata menutup yang menurunkan asupan CO2. Lalu ada kandungan nutrisi, yaitu kekurangan nutrisi seperti nitrogen itu menghambat produksi klorofil, lalu mengurangi laju fotosintesis tersebut. Lalu ada pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan. Fotosintesis yang efisien ini meningkatkan produksi energi atau glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Lalu ada aplikasi dalam pertanian. Pertama, pengaturan cahaya di rumah kaca atau penggunaan lampu tumbuhan dapat mempercepat fotosintesis dan meningkatkan hasil tanaman. Lalu CO2 tambahan di rumah kaca dapat meningkatkan produksi tumbuhan. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, fotosintesis ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti cahaya, CO2, suhu, air, dan klorofil. Lalu memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kesehatan tumbuhan di berbagai kondisi lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.